Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Saudaraku seiman dimanapun berada, alhamdulillah kita puji Allah, kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan dalam hidup dan kehidupan kita. Hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah dengan bulan yang sangat mulia, yaitu bulan suci Ramadan. Insyaallah dalam keadaan sehat walafiat, mari kita gunakan nikmat, sehat, kelapangan dan waktu yang Allah berikan ini untuk lebih memperbanyak ibadah di dalam bulan Ramadan ini. Kesyukuran kita akan menyebabkan Allah menambah nikmat. Dalam surah Ibrahim ayat 7 Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sesungguhnya jika kamu bersyukur terhadap nikmatku, kata Allah, aku akan lipat gandakan nikmat itu, akan ditambah. Tapi kalau ingkar, ingatlah azabku amat pedih. Saudaraku seiman dimanapun berada, tentu di antara kita saat ini ada yang kondisinya sakit, ya, tidak sehat, sehingga tidak bisa maksimal dalam ibadah di bulan Ramadan. Kita doakan mudah-mudahan diberikan Allah kesabaran dan ketabahan, karena ini merupakan ujian dari Allah. Tetaplah berdoa, ya, jangan putus asa dari rahmat Allah. Ibadah di bulan Ramadan tentu dapat dilakukan sesuai dengan batas kemampuan, jangan dipaksakan. Kalau ada saran medis, saran dokter, ya, agar diikuti sebagai bagian dari ikhtiar. Allah Subhanahu wa taala juga berpesan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sungguhnya Allah itu tidak membebani seseorang melainkan sebatas kesanggupannya. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 286. Insya Allah, saudaraku seiman, kalau kita tetap sabar, ya, ini tidak kalah pentingnya juga kesabaran ini dengan mereka yang sehat dan kuat. Karena Allah menjanjikan innallaha ma'as-sabirin, sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 152 Allah berpesan, fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah kamu kepadaku, kata Allah, maka aku pasti ingat kepadamu. Dan bersyukurlah kepadaku, jangan menjadi ingkar atas nikmatku. Tetap kita ingat selalu Allah, banyak zikir, maka Allah akan senantiasa ingat kepada kita. Kalau kita sudah diingat oleh Allah, maka itu artinya jaminan kita akan dilindungi Allah, ya. Kita akan dikasihi Allah, kita diberkahi dan dirahmati Allah. Dan jadilah hamba yang bersyukur, jangan menjadi hamba yang kufur terhadap nikmat. Gunakan sholat, ya, sabar sebagai sarana minta tolong. Dalam Al-Baqarah selanjutnya 153 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Hai orang yang beriman, jadikanlah sabar, salat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Saudaraku seiman dimanapun berada, ketika Ramadan tiba, tidak sedikit di antara kita yang gembira sekaligus haru, bercampur antara senang dan juga keharuan. Bahkan ada yang berlinang air mata ketika kita membayangkan suasana batin kita waktu berpisah dengan Ramadan setahun yang lalu. Banyak di antara kita bersimpuh, ya, meneteskan air mata, memohon supaya seluruh amal kita diterima, dan juga bermohon supaya kita dipanjangkan umur, bisa berjumpa dengan Ramadan di tahun yang akan datang.
Alhamdulillah, sekarang Allah mengabulkan doa kita, ya, kita bisa bersama dengan Ramadan. Di dalam syair Bimbo, mungkin kita pernah mendengar, itu ada kalimat yang menggugah nurani kita sebagai orang beriman. Setiap habis Ramadan, hamba rindu lagi Ramadan. Saat-saat padat beribadah, tak terhingga nilai mahalnya. Setiap habis Ramadan, hamba cemas kalau tak sampai umur hamba di tahun depan. Berilah hamba kesempatan. Allah telah beri kita kesempatan saat ini. Doa-doa kita dikabulkan Allah. Sebagai bukti kesyukuran, tentu kita akan memanfaatkan waktu yang Allah berikan ini untuk memaksimalkan ibadah kita di dalam bulan Ramadan. Sadarilah saudaraku seiman, pertemuan kita dengan Ramadan saat ini bukan keinginan kita, walaupun kita ingin, tapi ini sebenarnya adalah takdir dan ketetapan Allah. Berapa banyak orang yang punya keinginan sama seperti kita, saudara kita, ya, teman-teman kita, tapi hari ini tidak bisa bersama Ramadan karena Allah telah memanggilnya. Mereka telah berpulang ke rahmatullah. Karena itu jangan kita menyia-nyiakan ketetapan Allah bagi kita ini. Kita diberi Allah kesempatan untuk bisa hadir di dalam Ramadan. Ramadan ini akan selalu hadir setiap tahun seiring dengan perjalanan waktu. Selama alam semesta ini Allah pelihara, karena Allah adalah Rabbul Alamin yang mencipta, memelihara dan mengatur seluruh alam ini, maka setiap tahun kita akan jumpa dengan Ramadan. Ya, setelah Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, dan yang ke-9 adalah Ramadan. Tetapi kita tidak selalu hadir. Ada saatnya nanti ketika Ramadan datang, kita sudah tidak ada lagi, ya, karena kita tidak lagi tinggal di dunia ini. Allah yang menetapkan hidup dan mati kita. Dalam surah Al-Mulk ayat 2 Allah berfirman, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dialah Allah yang menjadikan mati dan hidup supaya dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan dia Allah adalah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Jadi mati dan hidup kita ini sudah Allah yang mengaturnya. Kita tidak bisa mengendalikannya, semua adalah atas ketetapan Allah. Mari kita perbanyak amal kebaikan, karena setelah mati nanti yang akan kita bawa adalah amal ini. Sudah ribuan kali kita menyaksikan kematian, bahkan kita sudah sampai mengantar ke liang lahat. Tidak ada kemegahan, kekuasaan, harta, jabatan, kebesaran, keagungan yang ikut di dalam kubur. Yang ada adalah amal. Itu sebabnya Allah mengingatkan kita dalam hidup ini agar mempersiapkan bekal untuk kita pulang nanti. Dalam surah Al-Hasr ayat 18 Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanuttaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuat untuk hari esoknya, hari akhiratnya. Para ulama tafsir mengatakan, apa bekal yang mau dibawa untuk hari akhiratnya. Allah kemudian mengingatkan lagi, wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, innallaha khabirum bima ta'malun, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ramadan ini diberikan Allah kepada kita adalah sebagai bukti cinta dan kasih sayang Allah kepada orang-orang beriman. Allah tidak ingin kita terus hanyut dalam dosa dan kesalahan. Bukankah hidup kita selama 11 bulan berjalan dengan penuh dosa dan maksiat? Banyak perintah Allah yang kita abaikan, banyak nikmat Allah yang Allah berikan tidak kita syukuri. Bahkan barangkali sebagian kita gunakan untuk melawan Allah.
Namun karena Allah sayang dan cinta kepada kita, dihadirkannya bulan Ramadan ini sebagai pensuci atas segala dosa dan kesalahan kita. Rasulullah bersabda dalam hadis yang sangat terkenal dari Bukhari Muslim, "Man shama Ramadana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang berpuasa Ramadan atas dasar iman dan mengharap ridho Allah semata, ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka dosa-dosa yang telah lalu akan diampuni. Mari saudaraku, kita sungguh-sungguh meraih ampunan Allah. Semoga melalui ketekunan dan kesungguhan kita dalam ibadah Ramadan, Allah akan mengampuni seluruh dosa dan kesalahan kita dan memasukkan kita semua kelak ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.